Baik, perkenalkan nama saya Maria Rosari Senoin, NIM 18303030001, kelas Sosiologi A semester 7, Universitas Nusa Cendana. Ya baik, kali ini saya akan mereview buku Sosiologi Terapan yang ke-8 tentang penyalahgunaan ekonomi domestik atau kekerasan finansial, yang dimaksud dengan kekerasan yang berasal dari uang atau kekerasan uang. Ya baik, di sini saya membuat sebuah prodi dan membuat sebuah pengetahuan tentang kekerasan finansial. Selamat menikmati video saya. Cak, lu tahu toh penyalahgunaan ekonomi domestik atau kekerasan uang begitu, kekerasan finansial begitu. Oh itu ya, macam ini kok kali, korupsi sama KDRT itu tuh kali. Itu tuh kayak lu tahu toh dia penjelasan tuh. Iya kali, saya tidak mengerti mengenai itu kali. Dia arti tuh begini, kayak penyalahgunaan ekonomi domestik tuh kayak contoh korupsi, terus ini atau KDRT yang dimana salah satu dari apa kayak pihak keluarga, contoh dari bapak yang kayak salah gunakan uang seperti kayak pakai uang untuk beli hal-hal yang tidak perlu, atau dari ibu yang beli perabotan rumah tangga atau sesuatu yang berlebihan, itu kan bisa menimbulkan kekerasan begitu. Kekerasan finansial yang dimaksud di sini itu kayak semacam perkelahian yang dikarenakan uang atau ekonomi begitu. Itu kali, saya baru tahu nih. Terus ini kali pasti di NTT nih khususnya, ya di NTT pasti banyak kejadian begitu kali. Banyak di sini nih kayak kebanyakan orang KDRT karena uang. Kali saya juga bingung nih, kenapa ya di dalam keluarga masih ada perkelahian gitu. Kalau omong masalah ekonomi itu pasti ada sadepung masalah, kayak bukan hanya di keluarga tapi kayak di kantor atau tempat kita bekerja, itu pasti ada yang namanya kekerasan uang atau kekerasan finansial. Itu tuh mungkin karena terjadi kayak penyalahgunaan ekonomi atau kayak memakai uang yang berlebihan. Ya itu bisa menimbulkan kekerasan begitu. Jadi kayak di sini nih kayak apalagi di NTT ini mungkin banyak orang yang begitu. Ya, namun kita tidak tahu begitu. Karena orang kan itu dong urusan pribadi. Tapi yang kita lihat nih bukan hanya di NTT, kayak di seluruh dunia bahkan ya kali. Jakarta atau mana, kebanyakan kan korupsi itu juga termasuk kekerasan finansial. Tapi baru kali ini yang kita amati itu kali, yang korupsi ini banyak sekali yang kayak mengenai pejabat dong itu asli kali. Dan lu tahu Cak, yang kayak KDRT atau penyalahgunaan ekonomi dalam rumah tangga itu bisa menimbulkan perceraian, perselingkuhan. Iya itu sudah kan. Apalagi yang kayak kalau misalnya perceraian itu yang kayak mengenai tidak ada komunikasi atau keterbukaan gitu dalam rumah tangga. Apalagi kan kalau misalnya yang berkaitan komunikasi atau keterbukaan itu misalnya kalau yang kayak gini gitu kali. Itu menurut saya punya pemahaman sih kali, yang kayak misalnya saya sebagai istri gitu tuh nantinya, misalnya saya sebagai istri nantinya kalau misalnya saya butuh sesuatu, kan uang suami nanti kalau kita dari hidup dalam rumah tangga itu akan menjadi milik kita, maksudnya kita bersama gitu. Sehingga jika saya menggunakan itu uang, saya juga harus berkomunikasi dengan suami begitu. Itu uang saya gunakan untuk hal-hal penting, supaya tidak ada kayak perceraian hanya gara-gara masalah sepele itu. Sudah terjadi salah komunikasi. Iya itu sih. Makanya itu yang paling penting tuh harus komunikasi itu saling percaya. Begitu Jadi begini aja kesimpulannya, itu kalau kita dikasih kepercayaan entah itu dari kantor, dari kita kepala atau dari keluarga untuk memegang uang atau yang pokoknya yang dipercayakan begitu, kita tuh harus gunakan sebaik mungkin. Jangan mengecewakan gitu. Apalagi orang sudah percaya kita sehingga tidak terjadi kekerasan finansial. Masa dalam keluarga kita mau bakalan hanya karena uang. Dan yang paling penting gitu kalau yang mengenai kekerasan finansial itu, yang paling penting itu dalam rumah tangga itu kita tuh harus saling komunikasi. Misalnya kita itu kayak membutuhkan sesuatu, omong gitu, saling komunikasi, saling terbuka gitu sama lain. Betul.
bahas tentang tahapan yang biasa dilalui oleh orang-orang untuk menuju ke tahap bebas secara finansial. Video ini dibuat supaya lo tahu lo lagi di tahap mana, dan biar lo juga bisa merencanakan strategi supaya lo bisa nyampe ke level bebas secara finansial. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kalau lo belum tahu channel ini, 1% itu apa? Kita adalah startup pendidikan di Indonesia yang pengen ngajarin hal-hal penting yang saat ini belum diajarkan di sekolah konvensional. Mulai dari relationship sampai dengan personal finance. Sekaligus banyak hal penting yang menurut kami perlu dipelajari di sekolah. Di video kali ini, lo sedang ada di segmen personal finance. Pertama adalah tahap 0, yaitu tahap dependent. Di tahap ini, lo masih bergantung pada orang lain untuk mensupport keadaan finansial lo. Terutama ketika orang tua lo masih memberikan lo uang untuk keperluan sehari-hari. Tahap ini adalah ketika lo gak punya pemasukan sama sekali yang bisa lo hasilkan sendiri, atau pemasukan lo sangat kecil sehingga lo gak bisa lepas dari bantuan orang tua agar lo bisa hidup. Ketika lo ada di stage ini, lo harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Supaya lo bisa punya value untuk lo jual ke orang lain. Nah, kalau diri lo udah bervalue dan berilmu, nantinya lo bisa memilih untuk bekerja atau berusaha sendiri. Tapi apapun pilihan lo nanti, pastinya lo harus punya value untuk lo jual. Entah itu tenaga kerja lo yang akan dibayar per bulannya, atau dengan kata lain bekerja menjadi karyawan, atau bisa juga lo membangun perusahaan lo sendiri dan menjualnya ke konsumen. Setelah itu kita ke tahap 1, yaitu tahap mandiri. Di tahap ini, lo udah gak butuh lagi bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan finansial lo. Tapi di sini, pemasukan lo itu masih pas-pasan banget. Jadinya, lo sama sekali gak bisa nabung dan hidup dari gaji ke gaji atau paycheck to paycheck gitu. Nah, tapi hal yang baik adalah bahwa di tahap ini, lo udah bisa mandiri. Kalau lo lagi ada di tahap ini, menurut gue sih hal yang harus lo lakukan adalah mencoba hidup sehemat mungkin. Dan mencoba menginvestasikan uang lo agar skill lo bisa bertambah. Jadi investasinya tuh ke otak. Entah itu beli buku, kursus, atau apapun itu yang bisa meningkatkan skill lo. Kenapa? Supaya lo bisa menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan diri lo yang sekarang. Ketika skill lo bertambah, maka value yang bisa lo ciptakan ke konsumen atau perusahaan juga akan bertambah. Ingat aja itu. Jadi nggak perlu struggle untuk nabung kalau emang lo belum bisa nabung banyak. Yang penting di tahap ini adalah meningkatkan income lo supaya sedikit meningkat. Biar lo gak hidup dari paycheck to paycheck doang gitu, tapi bisa nabung dan juga investasi. Tahap 2, setelah tahap 1, lo akan memasuki tahap di mana kondisi keuangan lo mulai stabil. Biasanya, ini terjadi ketika lo udah mulai bekerja di tempat di mana lo nyaman, gajinya mencukupi kebutuhan lo, dan gajinya pun bisa lo tabung karena udah lebih dari cukup buat lo. Tapi di tahap ini, lo masih punya beberapa kewajiban yang harus lo penuhi, seperti membayar utang, cicilan, dan lain sebagainya. Ini adalah tahap di mana lo udah bisa mencukupi kebutuhan lo, bayar cicilan sekaligus punya tabungan darurat sehingga lo bisa tenang kalaupun tiba-tiba lo kehilangan kemampuan untuk menghasilkan uang. Misalnya, kayak ketika lo kena situasi di mana lo tuh harus pergi atau kehilangan pekerjaan lo. Biasanya tahap ini akan lo jalani ketika lo udah dapat kerjaan yang pas. Karena gajinya udah jauh lebih cukup untuk memenuhi kebutuhan di kehidupan lo. Tahap yang ketiga, yaitu otonom. Tahap ini adalah ketika lo gak punya utang lagi dan gak punya kewajiban apapun untuk lo bayar. Lo juga udah punya tabungan dengan berkali-kali jumlah uang bulanan yang lo butuhkan untuk hidup. Jadi meskipun lo keluar dari pekerjaan, lo masih tetap bisa bertahan hidup sendiri selama berbulan-bulan. Ya, lo udah bisa otonom dengan keuangan lo tanpa butuh ditunggu atau melunasi kewajiban ke pihak manapun. Tahap ini akan lo capai ketika lo udah punya penghasilan yang cukup dan lo bisa bertahan hidup hanya dengan sebagian kecil dari penghasilan itu. Dan lo bisa menyimpan sebagian besarnya, sehingga lo bisa punya otonomi keuangan dan tidak perlu takut kalau misalnya terjadi kejadian yang gak terduga yang menimpa lo gitu. Selanjutnya yaitu tahap 4 adalah tahap aman. Tahap ini adalah ketika lo udah aman banget. Kenapa aman banget? Karena uang yang lo punya dan juga bisnis atau investasi yang lo punya udah bisa ngecover semua biaya hidup lo. Meskipun lo gak kerja gitu. Tapi uangnya itu hanya cukup untuk biaya hidup yang simple doang. Jadi lo gak punya duit buat beli barang-barang mewah. Tahap ini terjadi ketika bisnis lo udah bisa bekerja sendiri tanpa perlu lo awasi secara penuh. Atau ketika tabungan lo udah banyak banget, saking banyaknya lo bisa aja pensiun dan ya udah gitu, menikmati hidup simple tanpa kerja. Ya baik, kesimpulan dari video saya tadi bahwa walaupun kita memiliki masalah yang berkaitan dengan ekonomi, kita tidak boleh menyalahgunakan atau sampai terjadinya suatu kekerasan yang berasal dari kekerasan ekonomi atau kekerasan finansial. Sekian video dari saya, terima kasih.